Ramalan legenda Argentina terbukti di tangan STY. Peluang 6 pemain keturunan baru terbuka. Kerugian STY usai tak panggil Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masa depan timnas cerah, STY buktikan ramalan legenda Argentina. Ucapan legenda sepak bola Argentina sekaligus Liga Eropa yakni Joan Sebastian Veron soal masa depan timnas Indonesia akhirnya mulai terbukti. Sebelumnya, Joan Sebastian Veron memprediksi kalau masa depan skuad Garuda yang berisikan pemain muda tak lama lagi bakal bersinar. Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini program pengembangan pemain muda yang diproyeksikan oleh PSSI untuk timnas Indonesia memang mulai berjalan baik. Hal ini nampak pada kiprah timnas Indonesia yang mulai dari kelompok U16, U19 sampai dengan U23 yang turut berpartisipasi dalam sejumlah turnamen bergengsi Asia. Untuk timnas U16, mereka baru-baru ini mengikuti Piala Dunia U17 yang didampingi oleh pelatih Bima Sakti, serta Piala AFF U16 yang dilatih oleh Dova Arianto. Kemudian di Piala Dunia U17, penampilan perdana timnas Indonesia juga tidak terlalu buruk, setelah finish sebagai peringkat ketiga bahkan mengungguli Panama. Kemudian timnas Indonesia besutan Dova Arianto juga belum lama ini bisa mencapai babak semifinal Piala AFF U16 setelah dihentikan oleh Australia. Sementara untuk timnas Indonesia U19 baru saja menjuarai Piala AFF usai menundukkan rival terkuat Asia Tenggara yaitu Thailand. Kegemilangan Garuda Muda ini berlanjut di level U23. Kali ini timnas Indonesia berhasil sampai ke semifinal Piala Asia untuk pertama kali sepanjang sejarah. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia pun sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia hingga Korea Selatan sebelum sampai ke semifinal. Bukan cuma itu, timnas U23 juga hampir mentas di Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya dihentikan Guinea dalam laga playoff antar benua. Kegemilangan inilah yang pada akhirnya membuat banyak negara-negara di Asia memulai mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai ancaman baru mereka. Kemajuan yang ditunjukkan oleh talenta muda timnas Indonesia ini pun mengingatkan kita kepada prediksi yang pernah dilontarkan oleh legenda sepak bola Argentina Joan Sebastian Veron. Di mana kala itu Joan Sebastian Veron bersama legenda sepak bola dunia seperti Eric Abidal, Roberto Carlos, dan Marco Materazzi, serta Giorgos Karagoinis datang mengunjungi Indonesia. Para legenda sepak bola dunia itu diundang oleh PSSI pada awal Juni tahun lalu, yakni untuk mengisi sejumlah kegiatan seperti sharing session hingga coaching klinik. Di sela kesibukan tersebutlah Joan Sebastian Veron mengomentari perkembangan timnas Indonesia yang ketika itu tengah bersiap jelang Piala Dunia U17. Ia mengapresiasi banyak talenta berbakat yang dimiliki Indonesia dan didukung oleh pelatih-pelatih bagus. Mantan pemain Lazio dan Manchester United itu pun bahkan memprediksi bahwa nantinya masa depan para pemain muda timnas Indonesia tersebut akan cukup baik. Timnas Indonesia akan punya masa depan yang baik. Mereka pemain-pemain yang bagus dan punya masa depan yang bagus. Kita hanya perlu menunggu mereka tumbuh karena hampir semuanya pemain muda. Jelas Sebastian Veron. Namun ia mengatakan kalau pemain muda timnas Indonesia harus bekerja lebih keras lagi apabila berkeinginan tampil di kompetisi Eropa. Kini omongan dari legenda Argentina tersebut pun semakin akurat. Timnas Indonesia tampil cukup baik di debut Piala Dunia U17 dengan finish sebagai peringkat 3 fase grup. Bahkan mereka kini sudah bermain di timnas U19 yang baru saja menjuarai Piala AFF sebelum menatap kualifikasi Piala Asia U20. Kerugian STY usai tak panggil Elkan Bagot. Pertama, krisis bek. Absennya Justin Hubner serta tak dipanggilnya Elkan Bagot akan membuat Sintayong merasakan krisis bek di laga kontra Arab Saudi. Dengan absennya dua pemain itu, maka timnas Indonesia sedikit kehilangan kekuatan di lini belakang. Apalagi bek murni hanya ada pada diri Rizky Ridho serta JIS dan juga Jordi Amat.
Sejatinya Nathan Chuan bisa diplos sebagai back, akan tetapi melihat penampilan terakhirnya di timnas dan klub, ia lebih cocok bermain sebagai gelandang atau bek kiri. Kedua, kehilangan pemain berpengalaman. Di putaran ketiga melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia tak hanya butuh bek berkualitas, namun juga berpengalaman. Tadi panggilnya Elkan Bagot otomatis membuat lini belakang timnas Indonesia akan kehilangan pemain berpengalaman saat laga melawan kedua negara kuat tersebut. Meski masih berusia muda, namun Elkan Bagot tergolong pemain senior di timnas Indonesia era Sintayong dengan catatan 22 penampilan di berbagai ajang. Ketiga, kehilangan sosok vital duel udara. Di laga melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia diprediksi harus siap menghadapi duel-duel udara terutama dalam bertahan. Tadi panggilnya Elkan Bagot yang punya postur 1,96 cm pun akan membuat Sintayong kehilangan sosok vital saat duel udara melawan penyerang-penyerang lawan. Di samping itu, postur tinggi Elkan Bagot juga akan berguna bagi timnas Indonesia saat bantu dalam menyerang, seperti halnya saat menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Daftarkan 50 pemain ke AFC, peluang 6 pemain keturunan baru terbuka. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyebut akan menyiapkan 6 slot pemain keturunan anyar dalam daftar 50 nama yang akan didaftarkannya ke Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Timnas Indonesia U20 sendiri diagendakan akan mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana akan bergulir pada 21 hingga 29 September ini. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup F bersama dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Guna memuluskan langkahnya, juru taktik timnas Indonesia U20 itu menyebut tetap akan melakukan sistem seleksi kepada para pemainnya yang mana nanti akan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemudian dikabarkan bila PSSI pun harus mendaftarkan setidaknya 50 nama. Sementara itu, Indra Syafri menjelaskan bahwa akan menyisakan 6 slot untuk para pemain keturunan. Indra Syafri mengatakan bahwa ia akan mencari kembali 6 pemain keturunan terbaru jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ya, masih ada promosi dan degradasi pemain. Kita per tanggal 21 ini harus mendaftarkan 50 pemain ke AFC dan kami menyisakan 6 pemain. Dan slot selain itu kita sudah isi untuk menghadapi kualifikasi dan 6 pemain itu mungkin akan kita tunggu untuk para pemain keturunan. Di sisi lain, Indra Syafri membeberkan bila dirinya telah mengajukan 3 nama pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia U20. Ketiga nama pemain keturunan itu meliputi Tim Geipans, Maures Mohindoke, dan Dion Mark. Para pemain keturunan yang diajukan Indra Syafri ini diketahui sudah pernah mengikuti serangkaian seleksi hingga mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 bersama skuad Garuda Nusantara. Namun demikian, mantan pelatih Bali United ini menyebut tidak akan membawa ketiga pemain keturunan itu saat timnas Indonesia U20 mengikuti mini turnamen di Korea Selatan.